Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, Rabu 15 Desember 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mika pasal 4, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu untuk kekuatan, keteguhan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Memulai hari ini, firman-Mu akan berbicara kepada kami. Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mika pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-6. Penyelamatan Putri Sion. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas Putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai Putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai Putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertobatlah sebelum terhukum. Ini menjadi tema perenungan kita hari ini. Mengkatoba komi suuding tak siapi ami dihukum. Tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan kita, bahkan akhirnya kita menjadi tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran hidup kita. Jika demikian, segeralah berbenah diri. Dengan nada keras Mika memberikan sindiran, bahkan mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras, ibarat perempuan yang melahirkan menderita kesakitan. Semua itu terjadi karena mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka akan mengalami kesakitan di negeri Babel. Ayat 9-10. Yerusalem akan mengalami kehancuran sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan, karena mereka akan dicelah dan dihina oleh bangsa-bangsa lain karena dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Ayat 11. Walaupun demikian, Allah tetap memberi harapan bahwa setelah penderitaan yang panjang itu,
Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat, yang akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan merampas haknya kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Memang saat-saat mereka hidup dalam penderitaan, mereka hampir tidak mengerti bahwa Tuhan akan menghimpunkan mereka kembali seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Ayat 12-14. Di sini jelas bahwa Allah yang menghukum, namun Allah pula lah yang memulihkan. Terpuji Tuhan. Tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu segeralah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup dan masa depan kita. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa pagi hari ini, mengucap syukur untuk semua kasih dan berkat Tuhan bagi kami. Firman-Mu yang meneguhkan, Roh Kudus Tuhan terangi, agar di minggu-minggu Adventus ini, kami sungguh memaknai bagaimana sebagai anak-anak Tuhan datang memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk semua jemaat-Mu di tengah-tengah jemaat Ramah. Tuhan terus memberkati semua warga jemaat yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi. Berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi seluruh jemaat, ulang tahun pernikahan, dan semua berkat yang Tuhan nyatakan. Kami juga bersama-sama terus berdoa, membawa di hadapan Tuhan seluruh persiapan-persiapan di minggu-minggu Advent, bahkan perayaan-perayaan Natal, baik oleh OIG maupun perayaan Natal di tengah-tengah jemaat. Berkati ya Tuhan, agar semua berlangsung dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini, peneguhan pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan semua program-program pelayanan di bulan Desember ini. Berkat Tuhan terus nyata. Kami bersama sehati berdoa, memohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Bapak Albertus Toding. Tuhan memanggil salah seorang keluarga, yaitu Bapak Marinus Rombeseru, dari tengah-tengah keluarga di Makassar pada tanggal 14 Desember. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk keluarga Nyonya M. Tonapa. Tuhan memanggil Ibu Yospina Kurungan dari tengah-tengah keluarga dan telah diberangkatkan ke Tanah Toraja. Bapa di sorga, kami bersama memohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat yang saat ini terus dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit pun dirawat di rumah. Bapak Julius Dengan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengan, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Baturante, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanis Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Saudara Ima Andi Lolo, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Yuliana Paluan, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Nasya, cucu Bapak Robert Mangontan, Saudara Liliani,
Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Gracia dalam tahap pemulihan di rumah, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak Ruben Siang, Felicia Lakbi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Marten Balle, Alfarendra, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Saudara Novani Matu yang telah menjalani proses operasi di Rumah Sakit Primaya, Pendeta Kristoforus Sampetoding, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, mohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat, seluruh warga jemaat di tengah-tengah pelayanan jemaat ramah. Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah tangga, memberkati ayah, ibu, pemuda-pemudi, anak, dan cucu, opa dan oma, yang usia lanjut. Kasih dan berkat-Mu Tuhan terus menguatkan dan menopang. Kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi di kota Makassar. Tuhan, Engkau hadir menguatkan, bahkan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia saat ini. Cuaca ekstrim yang terjadi, Tuhan. Hadirlah Tuhan menguatkan, menopang. Punyamulah bumi ini. Tuhanlah yang akan terus hadir memampukan setiap kami untuk terus menjalani kehidupan di bawah pimpinan dan kuasa Tuhan. Pegang tangan kami semua menjalani kehidupan beriman. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, angkat hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.